tidak dalam hidup kami, tapi kami tahu Tuhan menyertai kami. Amin. Ini ada penyertaan, ada kemenangan bagi kami dalam hidup kami semua. Karena Tuhan sedang beserta atas hidup kami semua. Amin. Saya bersyukur Tuhan. Saya bersyukur hari ini. Bagi mempercoba lawatan Tuhan di atas kami semua. Urapan Tuhan bertambah-tambah atas kami semua. Oh yes. Bersyukur hari ini. Kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar kebenaran firman. Amin. Amin. Haleluya, bersama-sama katakan Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mari belajar dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca secara bergantian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Balik. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, saudara. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang salah dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa yang mereka sangat. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia. Frigia dan Kapadokia, Mesir dan daerah-daerah Galilea yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat remang-remang sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, saudara, pada waktu pencurahan Pentakosta pertama, saudara bisa perhatikan ini. Semua orang itu berkumpul dalam satu tempat. Karena Pentakosta bagi orang Yahudi itu adalah pesta panen raya. Semua panen diberikan kepada Tuhan. Ingat, mereka memberikan yang terbaik, bukan yang setengah baik, bukan yang tidak baik, tetapi mereka memberikan yang terbaik panen tersebut untuk Tuhan. Karena Pentakosta itulah hari panen raya. Sehingga banyak gereja-gereja, salah satu gereja yang dulu sebelum pandemi mereka punya pesta Pentakosta. Mereka biasanya ada namanya Rioyo Undu-Undu seperti itu. Mereka memberikan panen yang terbaik, diberikan pada gereja, diberikan bahkan ada juga pada waktu saya kecil saya pernah melihat lelang dalam satu gereja dan hasil lelang tersebut diberikan pada gereja. Dia berikan yang terbaik seperti itu. Dan pada waktu terjadi Pentakosta, jika perjanjian baru, tercurahnya Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Semuanya punya Roh Kudus yang percaya Tuhan Yesus pada waktu itu, tapi belum kepenuhan. Dan pada waktu kepenuhan Roh Kudus terjadi, sehingga semua orang yang mendengar pada waktu itu tahu, oh
orang Mesopotamia, orang Asia, orang Pontus, mereka bisa berbahasa itu. Saudaraku, dan hari ini banyak terjadi mukjizat antara orang percaya dan tidak percaya. Saudara dan saya ingatlah baik-baik. Jika engkau ingin dalam kepenuhan Tuhan, kepenuhan Roh Kudus dalam hidupmu, ingatlah baik-baik. Hidupmu berikan yang terbaik. Katakan, hidupmu berikan yang terbaik, bukan yang setengah baik, bukan yang tidak baik, tapi berikan pada Tuhan itu yang terbaik dalam hidupmu. Jika kita punya tamu, kalau kita memberikan saparan atau mungkin sedang ada Natalan atau mungkin sedang ada apeman atau apa sing ada mangan-manganan seperti itu, saudara ya. Biasanya kita sebagai tuan rumah akan memberikan kepada tamunya itu makanan yang terbaik. Ya betul. Enggak mungkin sing basi-basi dikasih tamu. Mergo apa? Menghormati tamu yang pertama, yang kedua, ngece tamu, maksud tamu dikasih basi-basi seperti itu. Ya betul. Pasti memberikan sesuatu yang terbaik. Itu saja baru tamu dalam hidupmu. Bagaimana dengan Tuhan dalam hidupmu? Berikan yang terbaik dalam hidupmu. Yes. Itu paling penting. Amin. Garis bawah dalam hidupmu. Berikan yang terbaik. Amin. Itu ada next satu slide lagi kayaknya. Slide lagi. Nah, yang harus digarisbawahi hari ini tentang Pentakosta tahun ini. Ingat baik-baik, sebelum masuk di poin ini sudah masuk poin sebenarnya. Tetapi paling penting dalam hidupmu, berikan yang terbaik. Yes. Coba tengok kanan kirimu. Katakan berikan yang terbaik dalam hidupmu. Poin yang kedua. Yang kedua, jangan menutup potensi yang ada. Saya hanya mengulang dari surah sepekan sepanjang waktu seminggu ini. Mari belajar ketika Yudas di Kisah Rasul 1 ayat 18 dan 19. Yudas Iskariot, dia tahu hidupnya salah. Apa salah Yudas? Menjual siapa? Menjual Yesus dengan beberapa keping perak. Dia menjual Yesus untuk penggenapan sebuah penggenapan penyaliban, untuk sebuah penggenapan penyiksaan Sang Mesias. Tetapi satu hal yang saudara tangkap, dia tidak pernah membuka dirinya. Dia tidak pernah membuka hidupnya untuk apa? Untuk sebuah pengampunan. Dia tahu dirinya salah tapi malah menutup diri sehingga dia mengakhiri hidupnya. Banyak orang-orang sekarang ini mati rohani. Mati rohani bukan tetapi karena jarak. Jarak di sini itu karena apa? Dia tahu dia bersalah, tetapi dia tidak pernah membuka diri untuk sebuah pengampunan, untuk sebuah pemulihan. Tapi seringkali itu nekat jarak karena apa? Ya wes, aku seperti ini, aku nggak bisa yang lain seperti itu. Karena apa? Tidak membuka diri, tidak mau maksimalkan potensi yang ada. Saya melihat gereja kita banyak sekali potensi yang ada. Ingat satu hal yang saya katakan pada saudara, jangan pernah menutup potensi dalam hidupmu. Yes. Tapi maksimalkan semuanya. Ketika kau membuka potensi dan maksimal potensi itu, Tuhan menambah-nambahkan karunia-Mu. Amin. Sampai hari ini saya berdoa minta karunia musik nggak bisa-bisa, saudaraku. Sampai heran. Mungkin di masa Tore ini atau yang kayak gitu. Heran saudara. Tuhan punya aku punya musik atau ini soalnya gitar saya main Mas Sabto, saudaraku. Saya masih ingat kalau beliau ngajar saya. Pokoknya mental pastor seperti itu. Mental gimana? Seperti ini. Loh itu apa? Ya ini C, G, F ya. Nah, apa itu? Pokoknya sing munggah ini sing mayor-mayor, sing medun ini sing minor-minor. Sampai hari ini kalau saya gitar ya seperti itu, saudara. Misalnya ya C, G, F. Ini minor ya. Beri kita hanya cuma 5 kunci chord ini aja. Yang lain harus bingung. Nah, B minor harus bingung. Biye. Nah. Jadi ya saya kalau melihat istriku, saya kadang-kadang saya ngiring istri. Karena istri bisa yang keras-keras seperti ini tuh bisa, saya nggak bisa. Bisanya ya C mayor, G, F, sing minor-minor ini paling ya ini apa sih dia? D, F, G, E begitu. Nggak lain itu. Nah, saudara, kadang saya Tuhan, saya tuh boleh dikasih karunia musik toh Tuhan. Buat talenta musik bisa seperti itu. Nggak bisa, bisanya yang mentok sampai di sini.
Bukan berarti saya nggak mau maksimalkan. Tapi satu hal, ada banyak orang di sana yang punya karunia yang dimaksimalkan. Amin. Waktunya banyak regenerasi tempat ini. Ketika engkau terkena regenerasi, jangan pernah iri, jangan pernah marah. Karena apa? Ada waktunya untuk kita memupuk generasi kita yang lebih baik lagi. Makanya saya minta anak suami minggu hari ini jangan pernah pergi dari gereja sebelum kau diberkati. Saudara, poin yang kedua adalah banyak orang itu menutup potensi yang ada. Saudara dan saya, untuk menambah-nambahkan karunia, ingatlah baik-baik, jangan menutup potensi yang ada. Setiap tanggung jawab kita maksimalkan. Jangan kita lega-lega sembrono. Ada setak kita. Jangan sembrono dan bertele-tele. Seringkali kita menganggap bahwa potensi yang ada itu nggak ada seperti itu. Karena apa? Kita lebih asik dengan banyak yang terjadi. Potensi yang ada sekarang kita matikan sendiri karena apa? Wes males eneng kae. Seringkali orang-orang seperti itu. Potensinya dimatikan, jarak saudaraku. Malas eneng kae, aku kan ning gereja ning kae. Bahkan ada orang-orang ke gereja kalau ada CS-nya. CS-nya itu apa ya? Konco kental. Dia datang ke gereja, kenapa yang CS? Jadi dia mau gereja buat sebuah kebutuhan. Dia akan datang ke gereja, mau doa, mau ibadah dan sebagainya. Datang di sana menyembah Tuhan, nah yang CS. Kenapa konco kental? Jangan nggak konco kental, wegah, ngamannya wes sedih. Ini yang membuat potensi itu mati. Ini yang membuat karunia itu mati. Saudara dan saya, hiduplah untuk mengembangkan potensi yang ada. Amin. Amin. Apapun karuniamu, kembangkan itu. Jangan sampai ditutup karuniamu. Ingat saudara, Tuhan nggak pernah menutup karunia. Tapi Tuhan seringkali berduka karena kita. Kita sendiri yang menutup karena tersebut. Karena apa? Tidak memaksimalkan potensi dalam hidup. Ada amin. Maksimal potensi yang ada. Yang terakhir, apa saudara? Karunia Roh untuk kemuliaan Tuhan. Perhatikan hal ini. Ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Pada waktu itu, yang menjadi sorotan itu Petrus. Tapi Petrus nggak pernah berkata, nggak pernah menuliskan dalam 1 Petrus atau 2 Petrus atau mungkin surat yang lain. Dia nggak pernah menuliskan seperti ini. Wah, lihat, setelah aku berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Setelah aku melayani, 3.000 orang berbalik dari dosa menjadi percaya. Setelah aku melayani, banyak orang-orang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Saya nggak pernah baca itu di tulisan-tulisan Petrus. Apakah ada atau saya salah baca? Nggak ada ya. Tulisan itu sudah Lukas yang menuliskan ketika 3.000 orang bertobat ketika Petrus berkhotbah. Karena apa? Karena Petrus menyadari bahwa karunia yang dia miliki, bahwa apa yang dia sampaikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ingatlah baik-baik, dalam hidup saudara, karunia yang saudara miliki dalam gereja ini bukan untuk saya, bukan untuk gereja ini, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk menjadi sombong rohani. Banyak sekali orang menjadi sombong rohani loh, saudaraku. Aku udah bisa bahasa roh, aku nggak bisa. Aku udah bisa punya karunia menyembuhkan. Loh, kamu nggak bisa tuh gimana? Seperti itu. Bahkan pada itu saya pernah kecewa dengan salah satu orang hamba Tuhan yang berkhotbah di sini. Ketua Pak Yanto, ketika saya sakit seperti itu karena masih ingat Pak Yanto ya, saya sakit cikungunya pada waktu itu. Saya nggak bisa jalan. Ketika doa Pak masih di mapas saya seperti itu. Jadi doa saja tangi dijelek ya. Ditangek, jalan di papas sampai saya kan nggak bisa jalan seperti itu. Enak-enaknya ngomong, Bapak kena kutukan, buset seperti itu. Hanya pamannya khotbah mungkin terus ngomong aku kena kutukan, coba gini gimana coba Jumat itu. Dah, mereka kena kutukan. Perhatikan hal itu. Saya pernah kecewa hal itu, Tuhan. Saya bilang dengan Tuhan, apakah benar saya kena kutukan Tuhan? Salah saya apa?
Masa aku kalah karo nyamuk? Nyamuk yang kecil mau saya nggak bisa jalan. Doa tersiksa. Kemarin waktu doa apa? Ketika kenaikan Tuhan saya juga tersiksa karena asam uratnya tinggi juga seperti itu. Saya doa ketika doa begini aja karena apa? Aku orang sudah. Untung pendetanya kayak rekomnya. Karena apa? Karena bukan untuk diri saya sebuah karunia. Ketika kau punya karunia menyembuhkan, ketika kau punya karunia bahasa roh, ketika kau punya karunia bernubuat, ketika kau punya karunia pengetahuan dan memimpin, ingatlah baik-baik, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Bukan untuk sombong rohani, bukan untuk pamer-pameran. Gerejaku bahasa rohnya semuanya bisa. Gereja sana nggak ada bahasa rohnya. Bukan sombong rohani seperti itu. Bukan untuk menyombongkan diri. Aku bisa karunia menyembuhkan. Aku bisa karena membeda-bedakan roh seperti itu. Kamu nggak bisa. Imanmu kecil seperti itu. Enggak seperti itu. Karena apa? Karena setiap karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. Next slide yang saya terakhir. Setiap karunia memiliki fungsi dan manfaat untuk membangun iman secara pribadi dan golongan. Karena karunia hidupmu adalah baik-baik. Yang paling penting itu untuk membangun iman dirimu sendiri dan komunitas hidupmu. Karena apa? Kalau kita karunia kita tidak membangun iman, ngapain Tuhan berikan? Karena kita sudah menyadari, aku diberikan karunia Tuhan seperti ini. Supaya apa? Supaya aku tahu bahwa aku bergantung hidup hanya kepada Tuhan. Itu seperti itu. Ketika ada orang-orang yang sakit, saudara bisa punya karunia kesembuhan. Saudara mendoakan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuh karena Tuhan Yesus, bukan karena tumpang tanganku loh. Ingat, ketika engkau menyembuhkan, ketika engkau dipakai Tuhan menyembuhkan, lalu berkata kepada orang lain seperti ini, loh, kau tak bengak nih kayak mari. Ada orang yang menyembuhkan pendetanya juga seperti itu. Setelah saya didoakan pendeta itu, atau pendeta A, atau pendeta B, wow, saya bisa sembuh. Wow, saya bisa kaya raya. Saya didoakan pendeta itu nggak sembuh, tapi pendeta yang ini aku bisa sembuh. Bukan untuk menyombongkan salah satu pendeta atau hamba Tuhan. Oh, jomo sih dibanggakan sudah ya. Mau jenenge hamba itu jomo. Bangga-banggakan. Hanya gara-gara Pak mendoakan tumpang tangan sembuh. Aku mendoakan dia menjadi kaya raya. Ini baik-baik saudara. Karunia dalam hidup punya fungsi dan manfaat untuk membangun imanmu dan membangun iman komunitas yang lain. Bukan untuk sombong-sombongan dan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini siapapun saudara, saya hanya merangkum dari doa sepekan. 3 bagian saya bagian ini. Yang pertama tadi apa di latar belakangnya? Di Pentakosta harus memberikan apa? Memberi yang terbaik dalam hidup. Bukan setengah baik, bukan tidak baik, tapi memberi yang terbaik. Yang kedua, jangan menutup potensi karunia dalam hidup. Dan yang ketiga, karunia untuk kemuliaan Tuhan. Berapa banyak hari ini yang ingin dilawat Tuhan pertama-tama karuniakan. Minta Tuhan hari ini. Kubuka hati untuk rohmu Tuhan. Katakan seperti ini. Kubuka hati untuk rohmu Tuhan. Kubuka hati menyembahmu Yesus. Katakan jamaah kami. Jamaah kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kubuka hati. Kubuka hati untuk
Minta Tuhan hari ini untuk menambahkan karunia. Oh, haleluya. Tapi ingatlah baik-baik, karunia ditambah-tambahkan kepada untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk sombong rohani, untuk membangun imanmu dan membangun komunitas. Bukan untuk sombong-sombongan aku lebih hebat dari orang itu, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Minta Tuhan hari ini. Minta Tuhan buat Tuhan bagi hidup. Minta Tuhan pengurapan terjadi dalam hidup. Minta Tuhan. Yes. Minta Tuhan. Minta Tuhan. Minta Tuhan. Yes. Haleluya. 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 Buka hatimu. Haleluya. Itu alamat. Haleluya. Ku buka hati untuk roh Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami penuhi kami dengan kuasa yang maha. Buka hati, Tuhan curahkan. Buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Yesus Tuhan, sembah Tuhan. Saya percaya bahwa mulai hari ini sudah tidak akan berbeda, tidak akan sama lagi. Oh, amin, amin. Tuhan akan menambahkan satu karunia kami hidup. Tapi ingatlah baik-baik, karunia Tuhan percayakan dalam hidup bukan untuk sombong rohani. Karena aku. Tidak. Tapi karunia Tuhan percayakan dalam hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya mempercayai hari ini adalah salah satu jemaat yang diberikan karunia kesembuhan untuk menyembuhkan orang-orang di sana. Siapapun saudara hari ini, pakai itu kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan gak pandang siapa dirimu. Karena karunia hidupmu
ada sebuah anugerah. Oh, haleluya. Bukan orang akan iri dengan kita, Oh, tapi ingatlah baik-baik, anugerah tidak bisa ditukar. oh, Karunia tidak bisa diajarkan. Karunia tidak bisa ditukar. Tapi karunia untuk kemuliaan Tuhan. amin, amin, amin. Dan tanamkan dalam hidup karunia yang diberikan Tuhan dalam hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan jangan pernah menutup potensi karunia itu. Yes. Buka hati untuk Roh Tuhan.